Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Shalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Qala sallallahu alaihi wasallam fi haditsih, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ayyuhal musyahidunal kiram, saudara-saudariku para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabb azza wa jalla. Kembali kita bisa bertemu di channel MUI Pematang Siantar ini dalam kesempatan yang sangat baik, program yang sangat baik dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ini bagian dari persiapan kita menyambut hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar dan kita tentu sangat membutuhkannya. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Salawat dan salam untuk baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Untuk keluarga, sahabat, tabi'in dan semua pengikutnya hingga hari akhir kelak. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Sungguhnya Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Bulan Ramadan ini disebut para ulama sebagai Syahrut Taghyir, bulan perubahan. Tentunya perubahan yang lebih baik. Bagaimana umat Islam di bulan Ramadan menjadi umat yang lebih baik. Bagaimana keluarga Muslim di bulan Ramadan menjadi keluarga yang lebih baik. Bagaimana pribadi Muslim di bulan Ramadan menjadi pribadi yang lebih baik. Dan itu tentu membutuhkan sebuah perubahan, karena kebaikan tidak akan kita dapatkan tanpa perubahan. Dan terkadang seseorang kesulitan dalam melakukan perubahan dalam dirinya. Dan bulan Ramadan ini merupakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hambanya yang beriman agar menjadi orang-orang yang lebih baik setelah Ramadan berlalu nanti. Ada beberapa gambaran yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan. Bagaimana bulan Ramadan ini bisa menjadi momentum perubahan dalam diri kita. Bahwa Allah memudahkan setiap kebaikan yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan. Atau dengan kata lain, di bulan Ramadan bagaimana semua kebaikan itu direkayasa agar mudah untuk dilakukan oleh setiap hamba-hamba Allah. Kita beri contoh bagaimana perubahan itu terjadi di dalam hidup kita. Tentu yang paling mudah kita lihat adalah pola makan kita berubah. Yang sebelumnya kita makan 3 kali sehari, makan nasi. Yang mudah-mudahan kita tetap bisa mendapatkan rezeki terlepas dari harga-harga beras saat ini. Pada bulan Ramadan kita merubah makan kita hanya 2 kali. Pertama ketika sahur, kemudian kedua ketika berbuka. Dan waktunya adalah waktu yang tidak biasa kita lakukan untuk bersantap. Makan sahur kita makan sebelum subuh. Dan ketika berbuka kita makan setelah maghrib. Itu perubahan yang sangat drastis, yang jauh berbeda aktivitas yang kita lakukan pada bulan-bulan lain selain bulan Ramadan. Dan luar biasanya saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah SWT, ayyuhal musyahidunal kiram, aktivitas makan kita itu baik sahur maupun berbuka itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rekayasa kebaikan, bagaimana kita dituntun Allah dengan mudah agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik, perubahan di dalam diri kita menuju yang lebih baik. Lihatlah bagaimana masjid-masjid di bulan Ramadan menjadi lebih ramai, lebih makmur masjid-masjid rumah-rumah Allah di bulan Ramadan, terutama sholat subuh. Kita akan sulit menemukan pemandangan bagaimana
Orang begitu ramai hadir sholat subuh berjamaah di masjid, sulit kita temukan di luar bulan Ramadan. Kenapa itu kita anggap bagian dari rekayasa kebaikan yang diinginkan Allah di dalam diri hamba-hambanya? Lihatlah bagaimana puasa umat sebelum kita. Mereka tidak ada syariat sahur. Puasa sebelum kita, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, itu mereka hanya diberi kesempatan makan mulai dari maghrib sampai isya. Namun setelah tidur dan bangun, mereka tidak ada makan sahur. Wajib puasa sampai datang waktu maghrib lagi nanti. Tapi di dalam agama kita, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kita disyariatkan sahur. Bahkan dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperlambat atau mengakhirkan makan sahur. Apa rekayasa kebaikan di situ, saudara-saudaraku? Dengan mengakhirkan makan sahur menjelang waktu subuh masuk, maka kita terbangun dan terjaga. Kita masih dalam keadaan fresh, masih dalam keadaan segar, maka dimudahkanlah kaki kita untuk melangkah ke masjid. Itu sebabnya masjid-masjid kita ramai. Bayangkan kalau makan sahur tidak ada, atau makan sahur kita di awal malam, itu pasti bisa kita lihat nanti keadaannya jauh berbeda ketimbang Ramadan seperti yang kita lalui selama bertahun-tahun ini. Masjid begitu ramai, terutama sholat subuh. Padahal di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Asqalus sholati 'alal munafiqin." Sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah sholat subuh. Tapi di bulan Ramadan, sholat subuh begitu ramai. Saf-saf semua terisi. Baik orang tua, anak muda, dan anak-anak ramai datang ke masjid. Lihatlah bagaimana kita dituntun berubah menjadi lebih baik di bulan Ramadan. Dan bahkan kebanyakan orang tidak menyadarinya. Kita berubah. Kita mampu melakukan perubahan di dalam diri kita. Dan kalau di bulan Ramadan kita disuruh berubah itu sulit. Orang yang terbiasa bergadang disuruh tidur cepat itu sulit. Orang yang biasa bangunnya telat jam 7 itu disuruh bangun cepat sulit. Tapi di bulan Ramadan, saudara-saudara kita semua umat Islam hampir rata-rata bangunnya cepat. Ada yang bangun jam 3, ada bangun jam 4. Kenapa? Karena ada makan sahur. Dan dengan makan sahur tersebut kita datang ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Jadi saudara-saudaraku, ayyuhal musyahidul kiram, para pemirsa dimanapun berada, bulan Ramadan ini merupakan momentum perubahan, syahrut taghyir. Bagaimana kita bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ini sarana yang disiapkan Allah yang tidak akan kita temukan pada bulan lainnya. Kita seperti digiring, kita seperti diantar, kita direkayasa untuk menjadi orang yang lebih baik. Mau mengantarkan bukaan, sedekah makanan, semua saudara-saudara kita yang muslim berpuasa. Dan kita ingin baca Quran, orang banyak yang baca Quran, kita terbawa oleh suasana. Kita mau melakukan kejahatan, kita sulit menemukan orang melakukan kejahatan di bulan Ramadan. Karena sudifati syayatin, bahwa setan-setan dibelenggu kan? Nafsu manusia pun dikurangi kekuatannya dengan berpuasa. Maka bulan Ramadan ini merupakan bulan kesempatan, momentum kita untuk melakukan perubahan diri menjadi lebih baik. Mudah-mudahan Allah menyampaikan usia kita sampai ke bulan Ramadan, dan rencana-rencana kita, program-program yang kita canangkan di bulan Ramadan bisa berjalan lebih baik. Jangan takut untuk berubah, karena berubah itu bisa kita lakukan. Allah tidak akan merubah satu kaum sampai mereka sendiri yang merubah apa yang ada di dalam diri mereka. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang lebih baik dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dan dari hari ke hari. Merubah tidak menunggu waktu, tapi menunggu kemauan yang ada dalam diri kita. Allahu a'lam bishawab, dan kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.